Pernahkah kamu berjalan di sebuah kota besar, melihat gedung-gedung tinggi menjulang? Tapi di sudut jalan, ada orang yang masih berjuang menjual tisu, berharap ada yang membeli. Saat itulah aku sadar, Indonesia bukan hanya tentang keindahan dan perkembangan, ada cerita lain di baliknya. Cerita tentang masalah ekonomi yang pelan-pelan menghantui kehidupan masyarakatnya. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesenjangan yang terlihat tapi sering kita abaikan. Di satu sisi, ada keluarga yang bisa makan di restoran setiap akhir pekan. Tapi di sisi lain, ada keluarga yang bahkan harus menghitung uang belanja sebelum membeli beras. Perbedaan ini bukan hanya sekedar angka. Ini adalah kesenjangan ekonomi. Salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Kaya makin kaya, miskin tetap berjuang. Akar masalahnya dari akses pendidikan, pekerjaan, dan peluang usaha yang belum merata. Setiap tahun, ribuan mahasiswa lulus dengan harapan baru. Mereka membawa mimpi, bekerja, menghasilkan, dan membantu orang tua. Namun, kenyataan tidak selalu ramah. Banyak yang akhirnya terjebak dalam status pengangguran. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tapi karena lapangan kerjanya yang belum siap menampung. Ada yang melamar ke sana kemari, ada yang banting setir menjadi pedagang dadakan. Semua demi hidup yang terus berjalan. Ada daerah di Indonesia di mana anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk sekolah. Ada keluarga yang harus memilih membeli obat atau membeli makanan. Kemiskinan bukan hanya soal kurang uang. Ia adalah rantai panjang yang mengikat generasi demi generasi. Kurang akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi membuat banyak orang sulit keluar dari lingkaran ini. Kita mungkin pernah mendengar keluhan orang tua kita. Hari ini harga cabai naik lagi, beras mahal sekali. Inflasi bahan pangan ini membuat keadaan makin sulit. Di dapur, keluarga berpendapatan rendah harus mengubah menu, mengurangi lauk, atau bahkan makan seadanya. Semua karena harga yang tidak stabil, produksi yang terganggu, dan distribusi yang rumit. Banyak dari apa yang kita makan atau gunakan setiap hari ternyata masih berasal dari luar negeri. Kedelai, gula, bahan baku pabrik. Bayangkan jika nilai tukar rupiah melemah, harga barang-barang itu ikut melambung. Dan siapa yang paling merasakan dampaknya? Kita, masyarakat kecil, yang membeli, mengonsumsi, dan menanggung kenaikannya. Indonesia memang punya banyak masalah ekonomi, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, harga pangan, hingga ketergantungan impor. Semua itu nyata dan hidup di antara kita. Tapi di balik masalah itu, selalu ada harapan. Ada anak muda yang menciptakan usaha baru, ada petani yang mulai menggunakan teknologi, ada kebijakan yang terus diperbaiki. Karena ekonomi bukan hanya angka, ia adalah cerita tentang manusia, tentang kita semua, yang sama-sama ingin hidup lebih baik. Terima kasih telah menonton, semoga cerita ini membantu membuka mata dan menumbuhkan harapan.